Atau apa? Rawon empal, masya. Biasanya lek Ahad pagi soto. Kadang-kadang suiran ayamnya itu ya Allah. Saya sampai heran kok telaten neram, lek nyuwiri sampai kayak rambut itu. Tapi tidak apa-apa ya. Itu bukan intinya. Intinya apa? Kajiannya ya. Betul Bu Ge? Intinya apa? Itu pas ngaji, pas makan ya makannya. Baik, kita mulai hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad pagi Fajar As-Sakinah Masjid Al-Amin, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا Amin. Wa rizqan tayyiban. Amin. Wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nomor 1, ilman nafi'a. Setelah ilmu dapat, baru ngomongin tentang wa rizqan tayyiba. Kalau rezekinya halalan tayyiban, yang masuk ke dalam perut perkara-perkara yang halal, baru berikutnya wa amalan mutaqabbala. Maka urutannya jelas, cari ilmu dulu, kemudian ikhtiarkan rezekinya halal, ilmu ditambahi rezeki yang halal, menjadikan amalan kita insyaallah maqbulan, doa-doanya mustajabah. Allahumma amin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan Allah Ta'ala dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membekali diri dengan ilmu. Dan tidak ada di dalam Al-Quran, Anda cek semuanya, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, Anda tidak akan ketemu ayat yang memerintahkan kita meminta tambahan kepada Allah kecuali tambahan ilmu. Jadi tidak ada minta tambahan yang lain-lain kecuali ilmu, itu tidak ada. Karena apa?
Karena kalau ilmunya bertambah, insya Allah semuanya jadi baik. Maka dengan itu kajian-kajian semacam ini, walaupun di Pare ini Masya Allah, dan Pare ini saya ceritakan di Kabupaten Malang, di PDM Kabupaten Malang. Jadi satu kali Ahad itu bisa bareng Ahad pagi 3. Betul apa enggak? 3. Dan bagusnya apa? Semuanya rame. Semuanya rame. Nah itu berarti apa? Tradisi ilmu di Kecamatan Pare ini bagus. Khususnya bersama warga Muhammadiyah yang semoga menjadikan hidup kita semakin barokah. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, serta pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, jangan ada dosa di antara kita. Ini bukan dusta ya. Kalau dusta itu urusan panjenengan lah, suami istri. Bojone piro? Siji padahal papat. Mas Nandi ngaji Ustadz Rifki padahal ngopi. Nah ini itu panjenengan urus sendirilah ya, rumah tangganya masing-masing. Tapi yang kita maksudkan dengan tema ini adalah jangan ada dosa di antara kita. Panjenengan tulis hadirin, dosa itu terbagi menjadi beberapa. Nomor 1, apabila dilihat dari objek kepada siapa kita berdosa, maka dibagi 2. Dosa kepada Allah Ta'ala, yang kedua dosa kepada makhluknya Allah Ta'ala, atau lebih spesifiknya dosa kepada sesama manusia. Apabila dosa kepada Allah Ta'ala relatif lebih mudah mendapatkan ampunan. Kenapa begitu? Karena Allah itu pengampun, Allah penerima taubat, Allah maha penyayang. Bahkan cukup 1 kali istighfar. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, 1 kali istighfar itu semua dosa kita oleh Allah diampuni, dan Allah tidak peduli seberapa besar dosa itu. Itu antara kita dengan Allah. Tapi ketika dosa itu antara kita dengan sesama manusia, maka ini rodok ewet. Ewet itu masak nasi yang pakai airnya dicampur tuh. Apa? Oh, ngeliwet. Ngeliwet ya. Ngeliwet itu misalkan gini, saya dari Kasembon tadi ke Al-Amin itu saya ngeliwet Surawono. Oh, lewat. Iya wes. Nah, maka hadirin sekalian, kalau dosa antar manusia itu sedikit lebih ruwet, susah minta ampunnya. Karena Allah Ta'ala tidak akan mengampuni sampai kapan? Kalau antara saya sama manusia, maka Allah tidak akan ikut campur untuk memaksa saya memaafkan atau orang yang saya zolimi memaafkan. Sampai kapan? Sampai orang yang bersangkutan memaafkan atau mengikhlaskan. Itu pembagian yang pertama. Pembagian dosa yang kedua secara skala. Ada dosa besar dan ada apa? Dosa kecil. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa besar adalah dosa yang oleh Allah diancam dengan neraka, diancam dengan laknat. Ada hukuman had. Had itu di dunia kalau ketahuan mungkin dicambuk atau dirajam atau dipotong tangan. Itu namanya dosa-dosa besar. Ada ancaman neraka, ada ancaman laknat dari Allah, atau pelakunya ketika di dunia diancam mendapatkan hukuman berupa
had. Berupa apa? Had. Kalau dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak diancam neraka, tidak ada ancaman laknat, dan kalau dilakukan di dunia tidak memunculkan hukuman had tadi. Dosa besar tidak akan diampuni kecuali orangnya tobat. Perhatikan baik-baik. Dosa besar tidak akan diampuni kecuali orangnya tobat. Tapi boleh jadi oleh Allah diampuni. Tetap ada kemungkinan diampuni. Sementara kalau dosa kecil bisa terhapus dengan amal soleh. Leres napa mboten? Dosa kecil bisa terhapus dengan amal soleh. Contohnya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di masjid takwa, di pasar takwa, di jalan takwa. Saya paling susah bertakwa itu di jalan raya. Paling angel. Gampang emosi saya. Apalagi kalau yang nyetir ibu-ibu. Wah, aduh. Dari jauh saja wes emosi saya, mesti ngawur. Mesti ngawur. Jadi kita suudzon sama ibu-ibu itu boleh jadi berpahala. Kenapa? Luwe hati-hati. Kalau husnudzon sama ibu-ibu malah celaka kadang-kadang. Ratingnya nganan. Kita husnudzon, mesti nganan. Husnudzon. Kita ambil kirinya, lah kok dia menggok ngiri, celaka. Maka sama ibu-ibu itu lebih berpahala kalau suudzon. Setuju nggih? Saya tak minum dulu ya. Ibu-ibu soalnya sekarang ancamannya, kalau kemarin kan cuma di sana, sekarang sini juga ada. Jadi lek ono apa-apa nggeruduke medeni. Bismillah. Nah sudah, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi' as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Dan iringi perbuatan buruk dengan kebaikan supaya apa? Mbusek dosone. Jadi itu kalau dosa kecil. Panjenengan ke masjid, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua meninggikan derajat, langkah berikutnya nambahi pahala. Ada satu langkah yang menghapuskan dosa. Panjenengan wudu, dosa-dosa pripun dengan air wudhu tadi. Dosa itu berjatuhan seiring berjatuhannya air wudhu. Itu kalau dosa kecil. Kalau dosa besar kudu ganjel kudu tobat. Nah sementara ada dosa lagi yang terampuni dan tidak terampuni. Dosa besar ada kemungkinan terampuni, enten boten? Maka akidah ahlu sunnah wal jamaah beda dengan orang-orang khawarij. Meski kedukuran. Orang-orang khawarij itu salah satu keyakinan akidah mereka, pelaku dosa besar otomatis kafir murtad. Itu kalau orang khawarij. Misalkan ada orang Islam lah kok totoan. Totoan itu judi apa enggak? Judi. Ada orang Islam lah kok main judi slot, chip. Ngerti? Judi slot. Alasan. Bapak-bapak biasa nggih? Biasa habis berapa Pak itu Pak? Buat beli habis berapa biasanya? Enggak tahu, bagus. Ada orang Islam lah kok main judi, ada orang Islam lah kok berzina, ada orang Islam minum minuman keras. Kalau orang khawarij otomatis kafir. Dihukumi apa? Kafir. Kalau ahlu sunnah tidak. Apa kalau ahlu sunnah? Dia urusannya diserahkan kepada Allah. Apabila Allah ingin mengampuni, Allah ampuni. Apabila Allah memberikan keadilannya, ya dia dihukum dulu dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada dosa yang tidak terampuni, ada yang terampuni. Apa yang tidak terampuni? Syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya apa? Kalau ada orang melakukan syirik dalam keadaan ngerti, dalam keadaan sadar, orangnya tidak sempat tobat sampai dong pora
Ngerti ya? Sampai mati. Kalau kedisian mati belum sempat tobat dari dosa syirik, dan syiriknya syirik besar, tidak akan diampuni, kekal di dalam api neraka. Tapi selain dosa syirik ada kemungkinan dosanya diampuni. Sip, itu pembagian dosa. Nomor 1 besar sama kecil. Nomor 2 antara kita dengan Allah dan antara kita dengan manusia. Nomor 3 yang dosa bisa diampuni dan dosa tidak bisa diampuni. Syirik pun kalau panjenengan tobat itu maka oleh Allah diampuni. Yang tidak diampuni apa? Tidak tobat sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang hadirin yang kita bahas, kita tidak bahas dosa besar kecil, kita tidak bahas dosa diampuni tidak diampuni, tapi yang kita bahas dosa dengan sesama manusia. Maka kita bilang jangan ada dosa di antara kita. Itu loh kenapa. Kalau halal bihalal, yang pantas minta maaf itu jamaah kepada ustadz. Ayo, kenapa? Kenapa? Kalau ustadz aman, ustadz aman. Kenapa? Kalau ustadz bu, habis ngerjain jamaah, penutupnya apa? Jamaah kurang dan lebihnya mohon selesai. Panjenengan ngomong gitu sama saya? Panjenengan habis ngerasani saya ngomong begitu? Enggak, ustadz setelah saya rasan-rasan kurang dan lebihnya mohon. Tidak ada, maka dosane akan di. Ayo, panjenengan ngerasani saya, jane bojone piro sih? Itu jangan dikira tidak dosa, itu dosa gede, itu besar. Sudah, oh mohon maaf dari mana? Kok enak panjenengan ngaku dulu. Berapa kali ngerasani saya? Nah sudah, yang kita maksudkan di sini hadirin adalah dosa antar sesama manusia. Nah maka hati-hati, dosa antar sesama manusia ini dosa yang urusannya tembus sampai akhirat ketika panjenengan tidak meminta maaf, atau orang yang panjenengan zolimi tidak mau memaafkan. Saya tanya dulu, boleh enggak orang itu tidak memaafkan? Boleh apa tidak? Lah terus ngaji buat apa? Boleh ndak orang itu disakiti, dilarani hatine, dipaido, direndahkan kehormatannya, difitnah, dirasani, dikhianati, dicurangi, dibohongi, karena saking sakitnya akhirnya orang itu tidak berkenan memaafkan. Angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Kalau secara manusiawi boleh. Secara manusiawi boleh dia tidak memaafkan, nanti urusannya tembus sampai akhirat. Apa dalilnya kalau dia boleh tidak memaafkan? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan suatu keburukan itu keburukan yang semisal. Panjenengan ngampleng pok, balasannya apa? Dikampleng. Tapi bukan cuma itu, ada balasan yang lain. Panjenengan nguampleng pok, yang ngampleng tidak balas, tapi dalam hatinya apa? Tunggu pembalasan nanti di akhirat. Boleh apa enggak? Boleh. Dalil yang lain apa? Panjenengan tahu hadis tentang orang yang bangkrut kan? Wes terulang di majelis taklim ini gak mandek. Al-muflis, orang yang bangkrut. Siapa dia? Orang yang datang pada hari kiamat tahajud, puasa sunnah, sodakoh, wakof, baca Al-Quran, ikut pengajian. Nanti kalau ada pengajian juga ngisi kotaknya itu alhamdulillah 500 rupiah. Cret, Masya Allah. Saya kira gak usum bu ya 500 itu. Biasa sekarang minimal 2000 lah. Pokok sing rodok kertas ya, suaranya gak muni tok tok tok, kadang-kadang lek mulpu tok gitu. Nah kalau kotak ini saya ingat, tidak pernah lupa Mbah Imam almarhum, semoga Allah merahmati beliau ya. Saya dulu kalau ngaji di Al Amin sini itu sama Mbah Imam di depan sana dicegat di pintu gerbang masjid, dikantongi duit
Kadang-kadang yo 10.000, kadang-kadang 20.000. Kadang-kadang ndak saya lihat. Wis pokok dikantongin saya kantong aja. Nanti terus Mbak Imam ngomong, Ustadz, nanti sak durunge kotake muter sampean tak disii. Tak lungne kotak nang sampean. Ngerti bahasa Mandarin? Tak lungne itu apa? Saya berikan kotak infak itu ke Anda duluan, kata beliau. Lah nanti panjenengan pura-pura ngelbokne duit nang kantong, apa? Pura-pura ngambil uang dari kantong. Sret. Engko gak usah ketok duit, tapi langsung cemplung nih. Nah, engko lek ustadz ketok nyemplung nih, jamaah gak nyemplung nih, yo kebangetan. Nah, itu zaman Mbah Imam masih hidup. Setelah Mbah Imam meninggal, ndak ada yang begitu lagi sama saya. Serai nek blas. Yo gak Mbah Imame, yo gak anake. Anak yang pegang drone tadi loh, siapa namanya itu? Samsul apa siapa itu? Sul guyang-guyu gak noleh blas ya. Nah sudah. Nah maka hadirin sekalian, sampai mana tadi? Nah maka ada orang bangkrut. Siapa orang bangkrut itu? Wes salate api, ngajine api, ibadahnya kepada Allah luar biasa, tapi ternyata sampai di hari kiamat dum-dum pahala. Nyoh tak kei haji, nyoh tak kei umroh, nyoh sampean tak kei sedekah, sampean tak kei wakaf, sampean tak kei pengajianku, sampean tak kei Quranku, sampai pahalanya apa? Habis. Rugi apa mboten? Dia yang tahajud, dia yang puasa, dia yang capek, dia yang ikhtiar, dia yang melakukan, tapi pahalanya dibagi untuk orang lain. Semua pemberian itu baik kecuali pemberian pahala. Semua pemberian itu baik kecuali pemberian apa? Pahala. Nah, maka itu hadis bangkrut. Nah, dari hadis al-muflis ini ada dalil, berarti ada orang yang memang dia tidak memaafkan di dunia, tapi dia tuntut orang yang menzolimi kelak pada hari kiamat. Tapi maaf, itu kurang spesial, itu kurang VIP, itu bukan kelasnya Masjid Al-Amin, itu bukan kelasnya pengajian Ahad pagi Fajar As-Sakinah. Kalau Fajar As-Sakinah gini, orang dizolimi itu kemungkinannya 3. Orang kalau disakiti, digarai, dilarani, kemungkinannya ada berapa? 3. Nomor 1, balas dengan kezoliman yang serupa. Panjenengan tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Menang lego ndek jerone ati, dikira aku gak wani. Itu kemungkinan pertama. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balaslah sesuai dengan kezolimannya. Nomor 2, tidak nuntut di dunia, tidak membalas di dunia, tapi bakal nagih nanti di akhirat. Nggih napa mboten? Di dunia wis gak usah dibalas, percuma. Wis ndak usah dilawan, percuma. Oh, ndak usah dilaporkan polisi, percuma. Tapi nanti di akhirat pahalamu takpe. Itu kedua. Kemungkinan ketiga, ini kelasnya Fajar As-Sakinah ini. Ini kelasnya malaikat kabeh ini. Ini waliullah semua ini, aulia ini. Apa nomor 3? Tidak nuntut di dunia, tidak membalas di dunia, dan tidak nagih di akhirat. Ini kelasnya Al-Amin ini. Dunia ndak membalas, akhirat ndak nuntut. Terus dapatnya apa? Panjenengan lihat, ketika orang tidak menuntut di dunia dan dia tidak menagih kelak di akhirat, maka apa yang dia akan dapatkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah akan memberikan ganjaran untuk dia langsung dari sisi Allah. Langsung dari siapa? Allah. Maka Allah berfirman dalam surah Yusuf, "Faman 'afa", barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, memperbaiki hubungannya, jadi tidak balas, ndak bakal nagih nuntut di akhirat, tapi dia afa. Afa itu
wis atine dijembar nih, saya maafkan kamu. Wa aslaha, bukan cuma memaafkan, tapi orang yang menyakiti dia, orang yang menzolimi dia, itu oleh dia diapii. Diapii itu apa? Dibalas keburukannya dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya ditanggung oleh Allah. Pahalanya ditanggung siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang panjenengan lihat. Ibu-ibu, silakan nanti di rumah dibuka surat An-Nur ayat yang ke-22. Tulis surat An-Nur ayat 22. Sudah ya? Itu panjenengan tulis. Judulnya jangan ada dosa di antara kita. Surat An-Nur 22. Surat ini ibu-ibu sekalian, pada ayat yang ke-22 ini berbicara tentang kejadian Abu Bakar dengan misanan sepupu yang namanya Mistah. Singkat cerita, Ibunda Aisyah dituduh berzina. Na'udzubillah min dzalik. Dan beliau wanita suci, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, ternyata setelah semua kejadian itu berlalu, Allah memberikan penegasan bahwa Ibunda Aisyah tidak melakukan apa yang dituduhkan. Maka kemudian Abu Bakar merasa lega. Tapi leganya Abu Bakar tidak berjalan lama. Kenapa? Karena ternyata otak yang menuduh Ibunda Aisyah berzina, yaitu adalah misanannya Abu Bakar, sepupunya Abu Bakar yang namanya Mistah. Namanya siapa? Mistah. Dalam keadaan Mistah ini melarat, semua kebutuhan hidupnya dipenuhi, disubsidi oleh Abu Bakar. Keterlaluan apa enggak? Semua kebutuhannya sama Abu Bakar dikasih, semua kehidupannya dipenuhi oleh Abu Bakar. Lah kok dia yang menuduh putrinya Abu Bakar melakukan tuduhan zina. Sudah, maka Abu Bakar mangkel. Normal apa boten? Tapi itu kelasnya pare. Kalau kelasnya Abu Bakar beda. Sempat marah. Mistah, mulai hari ini saya tidak akan memberi apapun untukmu. Pada tahap awal manusiawinya keluar dan biasa. Tapi setelah Abu Bakar berjanji, bersumpah tidak akan membantu Mistah, Allah turunkan surat An-Nur ayat berapa? 22. Ayatnya berbunyi, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu uli qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurun rahim. Ini ayat abot, tapi kalau tembus ke akhirat enteng. Panjenengan tahu, orang itu akan ringan beramal kalau dia tahu kiamat itu berat. Orang itu kalau ngerti kiamat itu abot, orang itu kalau ngerti kuburan itu peteng, orang itu kalau ngerti meninggal dunia itu menyakitkan, maka dia tidak akan merasa berat untuk beramal. Orang itu merasa berat untuk beramal gara-gara orientasinya dunia. Coba orientasinya akhirat, insya Allah semuanya ringan. Wakaf tanah itu kalau orientasi akhirat ringan. Terus nyumbang masjid kalau orientasinya akhirat ringan. Puasa di musim panas, panjenengan tahu musim panas? Musim panas itu kalau di Saudi bu, itu siangnya panjang, malamnya pendek. Panas terik luar biasa. Orang kalau ngerti pahala puasa yang begitu besar, orientasinya akhirat, maka puasa di musim panas begitu ringan untuk dia. Karena apa? Tidak sebanding dengan beratnya hari kiamat. Faham gak? Nah maka ayat ini sama. Kalau ayat ini panjenengan pikir dengan gengsi, dengan ego, tidak masuk. Ini ibu-ibu loh. Ketika suaminya mau nikah lagi, tapi kalau urusannya akhirat, monggo mas. Boten nopo-nopo. Kulo ikhlas, sing penting panjenengan ridho kalian kulo. Saged nggih Bu?
Allahumma. Ini pengajian Ahad pagi Fajar As-Sakinah tutup aja sudah. Tidak ada manfaatnya kayaknya. Ini ngaji berkali-kali tak selipkan ya gak masuk kayak apa jadwal saya kurang mungkin di sini. Tahun depan tiap bulan saya yang isi di sini. Sudah. Maka ketika orientasinya akhirat maka gampang. Termasuk ayat ini. Apa artinya? Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan. Kelebihan itu orang mulia maksudnya. Abu Bakar mulia tidak? Mulia. Jangan sampai orang-orang yang dirinya itu orang yang memiliki keutamaan, dan jangan pula orang yang memiliki kelapangan harta di antara kalian, wong sugih, jangan sampai bersumpah untuk tidak mau memberi bantuan kepada kerabat dekatnya. Ini tadi Abu Bakar bersumpah tidak bantu siapa? Mistah. Padahal Mistah kerabat dekat atau bukan? Kerabat dekat. Kata Allah Ta'ala, jangan Abu Bakar, kamu orang mulia, kamu orang kaya, jangan sampai kemuliaanmu jatuh gara-gara dia. Jangan sampai kekayaanmu tidak manfaat untuk akhiratmu. Maka Allah ingatkan, jangan sampai orang yang punya kelebihan dan orang yang memiliki keluasan harta bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, kepada orang miskin, dan kepada orang-orang yang hijrah. Terus Allah ngomong ini langsung melalui Nabi Muhammad untuk Abu Bakar. Apa kata Allah Ta'ala? Wal ya'fu. Hendaknya kamu maafkan saja. Allah minta apa? Hendaknya kamu maafkan. Tonggo sing gawanggu itu loh bu. Tonggo sing rewesek banget itu loh. Gak ada mboten? Gak ada? Normal ya? Ono ayat. Itu Allah minta apa? Wal ya'fu. Maafin. Maafin aja kata Allah. Wal yasfahu. Dan apa? Dan berlapang dadalah. Terus Allah bilang, bukankah engkau ingin diampuni oleh Allah? Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah ayat ini turun, Abu Bakar langsung makdes dawer. Apa kata Abu Bakar? Ini ayat nyindir saya ini. Loh panjenengan kalau membaca Quran gak kesindir ya malah keliru. Nggih napa mboten? Cerita tentang orang munafik. Loh yang diceritakno kita kok. Masa gak kesindir blas? Cerita mengenai orang-orang yang berkhianat. Loh yang diceritakan kita kok. Masa ndak kroso? Kesindir. Padahal Quran itu sengaja nyindir kita supaya kita merasa kemudian kita memperbaiki diri. Itulah pentingnya membaca Al-Quran. Kalau maca Quran gak kesindir, ya gak ngerti artine. Panjenengan pewenak le maca Quran, pewenak maca gak kesindir blas. Lho Bu kok pewenak le ngaji? Iya ora ngerti artine kok. Coba ngerti artine. Lho, gak maca meneh wis. Lho Quran tak waca nyewendir terus e. Gak pewenak ampane sentimen Quran iki mbek aku. Nah, Abu Bakar ngerti, ini ayat untuk saya ini. Ketika saya bersumpah tidak akan membantu Mistah, Allah sayang kepada saya, maka Allah langsung mengingatkan. Allah bilang apa? Abu Bakar, kamu ini orang hebat, kamu ini orang kaya, jangan sampai kemuliaanmu jatuh gara-gara orang tidak penting itu. Jangan sampai kehormatanmu hilang gara-gara orang yang tidak jelas itu. Imam Ahmad tahu Imam Ahmad ya? Imam Ahmad itu pernah diganggu tonggoni. Jadi tetangganya itu di seberang jalan itu manggil Imam Ahmad. Ahmad. Datanglah Imam Ahmad. Setelah Imam Ahmad datang, tonggone bilang apa? Wes gak sido mulio. Coba. Ini sekelas Imam Ahmad. Jangankan Imam Ahmad, kalau saya saja dipanggil Ustadz Rini. Setelah saya datang gak sido. Ini air jahe, bisa saya minumkan dia lewat telinga ini. Sudah, Imam Ahmad pulang. Setelah Imam Ahmad pulang, sampai rumahnya dijeriti sama itu tetangga tadi. Ahmad, Rini yo, purian nih baperan. Rini, balik lagi Imam Ahmad. Setelah Imam Ahmad balik, tetangganya bilang apa? Wes, ndak jadi, balik oh.
Sampai berulang-ulang kali. Sampai yang marah bukan Imam Ahmad tapi muridnya. Muridnya bilang apa? Yatala'abu bik, itu orang mempermainkan kamu. Lah kok panjenengan tetap mau datang ke sana, disuruh pulang-pulang lagi, dipanggil datang lagi, pulang-pulang lagi, dipanggil datang lagi. Mau sampai kapan? Apa kata Imam Ahmad? Loh, urusan saya bukan sama dia. Urusan saya sama Allah. Allah itu melalui Nabi Muhammad memerintahkan saya berbuat baik kepada tetangga. Nah maka selama Allah yang memerintahkan saya akan baik sama dia. Urusan dia mempermainkan saya itu bukan milik saya, itu milik Allah. Biarin, yang penting saya tidak ikut jelek seperti dia. Itu bagus apa enggak? Ah ini Fajar Sakinah ini. Bahne tonggone nakal bahne ya. Biarin tetangga ganggu, biarin tetangga pelit, biarin. Yang penting saya harus jadi orang baik. Nah itu namanya orang merdeka. Orang merdeka itu sikapnya tidak disetir orang lain. Kalau ada orang jurit, "Hei, Pak!" Masuk panjenengan melok jurit, "Apa?" Nah itu namanya panjenengan disetir sama dia. Misalkan ada orang jerit pinggir rembong, panjenengan nyetir mobil. Tiba-tiba sepeda motor nyelip. Pas deket jendela mobil panjenengan jerit, "Blok!" Terus panjenengan istighfar, astagfirullahaladzim. Ah itu baik. Kalau panjenengan nyetir gini, sepeda motor lewat, blok, blok dewe. Ah itu masih begini itu. Itu kurang lurus itu ya. Dan saya punya cerita Ustadz Abdul Muhid almarhum dari Batu. Itu cerita langsung ke saya di Kasembon. Karena saya cerita, Ustadz, saya ini lihat di mobil Ustadz gak sabaran. Beliau bilang, ya durung lulus. Apa katanya? Belum lulus. Aku iki tahu Ustaz, tekok Malang mulai nang Batu nggawa mobil kijang tuwek. Mobil apa? Kijang tua. Ini bukan matic loh. Kalau matic sih lumayan. Ini manual. Jadi manual ini ngerem dadak ono mati mobilnya ya apa ndak? Panjenengan ndak ngerti ya. Sudah jalan sampai menjelang Beji itu ada vihara. Nah, pas depannya vihara itu jalannya naik begini loh. Nah, di depan itu antri macet. Mobilnya almarhum Ustadz Abdul Muhid itu berhenti karena macet. Dari belakang sepeda motor kelihatan dari kaca tengah itu, nabrak kata Pak Muhid tadi. Nabrak tenan, brawak, nabrak sikat. Ini mobil berhenti di tabrak. Anda tahu? Itu sepeda motornya roboh. Supir sepeda motornya mendekati jendela supir yaitu Ustadz Abdul Muhid tadi. Langsung diceri itu. Wah, tuwek goblok. Apa kata Ustadz Abdul Muhid? Wis, waras ngalah katanya. Terus apa itu? Tak jarne Ustadz, mobilku peok ditabrak. Tapi apa? Tak pikir lah, kalau ngelawan orang ini, ya katut apa? Nah, katut gini tadi. Nah, itu namanya orang merdeka. Dia tidak membalas orang lain dengan tekanan dari perilaku orang lain tadi. Panjenengan beli brambang. Terus ketika beli brambang, dinyang itu ngamuk. Ngenyang duwe-duwe pora aja nih. Nah gitu. Terus panjenengan bilang, "Nggih, pinten pun? 20.000 sak kilo." "Nggih, tumbas tunggal kilo." Yo nimbang dhewe. Panjenengan timbang sendiri. Setelah ditimbang selesai, panjenengan minta kresek. Njaluk. Sampeyan tuku kreseknya apa brambange? Ya kresek ya tuku, Mbak. Ya wis tuku, panjenengan beli. Setelah panjenengan beli kresek, panjenengan adai, panjenengan bayar, panjenengan pergi, panjenengan bilang apa? Matur, itu hebat. Kenapa? Karena panjenengan tidak terpengaruh dengan keburukan orang lain. Nah sudah, maka Abu Bakar oleh Allah diingetin, Abu Bakar engkau itu orang baik. Jangan jadi jelek gara-gara orang itu. Karena Anda ini orang pengajian, Anda ini orang ibadah, Anda ini orang majelis taklim, Anda ini orang Islam yang menutup aurat dengan sempurna. Lo mosok masih terpengaruh dengan orang yang tidak baik. Nah maka Allah bilang, "Falya'fu wal yasfahu." Maafkan dan lupakan. Terus apa keuntungannya buat kita? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bukankah kamu ingin oleh Allah diampuni? Maka tentu kita semuanya ingin diampuni apa enggak?
Ingin. Nah, ketika panjenengan dizolimi orang lain, ada kesempatan dosa panjenengan oleh Allah diampuni. Maka misalkan panjenengan di jalan, aman, enak, nyetir, santai, tiba-tiba ditabrak orang, bruwek. Yo baretlah sedikit. Terus panjenengan bilang apa? Ya wes mas, ndak apa-apa, pergi aja. Ketika Anda ikhlas memaafkan, maka seketika itu dosa Anda oleh Allah diampuni. Berarti datangnya orang untuk menzolimi Anda itu peluang untuk Anda agar Anda mendapatkan ampunan dari Allah. Faham betul? Maka begitu, maafkan. Kemudian yang berikutnya, panjenengan buka surat Al-A'raf. Surat apa? Al-A'raf. Ayat berapa? 199. Ayat 199. Surat Al-A'raf. Ayat, Pak, ibu-ibu lu nyawatet sedaya, Pak. Lah sing ngriki sing nyatet namung Ustadz Pairin. Hanya Ustadz Pairin tok sing Ustadz tok sing nyatet. Oh ya, sebelah sini ada ini, bagus ini. Sebelah sana wes pokok ilmu ngaji kuping ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting panjenengan tidak dituntut hafal ayatnya, hafal suratnya, hafal nomornya. Mboten. Kita ini dituntut untuk mampu mengamalkan. Mas yo gak nulis lek bisa mengamalkan bagus. Nulis lek gak ngamal nih. Ya kayak ibu-ibu ini nanti. Minum dulu. Bismillah. Al-A'raf 199. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita. Yang tadi An-Nur berapa? 22. Allah minta kepada Abu Bakar, maafkan, lupakan. Kalau kamu maafkan, Allah akan memaafkan kamu. Sementara kita butuh maaf dari Allah. Sekarang Al-A'raf 199, perintah dari Allah. Berarti perintahnya bukan cuma satu, ada banyak perintah di dalam Al-Quran. Apa Al-A'raf 199? Khudhil afwa. Khudhil afwa. Wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ini penutupnya gini, Pak. Yang pertama, khudhil afwa. Allah minta kepada kita, sudahlah, jadilah kalian itu orang yang pemaaf. Ya memaafkan itu memang ya berat ya. Tapi nanti insya Allah saya sebutkan beberapa hadis. Mudah-mudahan setelah hari ini kita semua jadi orang yang pemaaf. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau panjenengan punya suami, lah kok nikah lagi tanpa sepengetahuan panjenengan, wis maafkan. Maafkan. Kalau perlu panjenengan datang ke rumah istri mudanya, panjenengan bawain gamis, panjenengan bawain buah-buahan. Dek, ya sudah, mulai hari ini setelah pengajian Ahad pagi tadi saya sudah memaafkan, saya ikhlas. Sakit nggih? Tapi kalau contohnya itu berat nggih. Kalau contoh yang lain insya Allah bisa ya. Tonggo sing senengane ngerasani, tonggo sing senengane maido maafin nggih. Kalau ini bisa? Enggak apa-apa. Nanti kan bertahap ya. Lama-lama sampai ke tahap tadi. Jadi untuk bapak-bapak jangan cerita dulu, Pak. Ibu-ibu belum siap untuk itu ya. Tutupi dulu, sementara tutup dulu, nanti kalau sudah siap ceritakan. Dek, sakjane wis kira-kira 3 tahun iki, Dek. Aku iku duwe simpenan. Mas-masan, tabungan. Seneng mboten? Sudah, panjenengan simpenan langsung pikirannya macam-macam. Khudhil afwa. Allah minta jadilah kalian apa? Pemaaf. Berarti kalau pendendam itu nuruti Gusti Allah atau nuruti setan? Lah panjenengan ngaji untuk nurut Gusti Allah napa nurut setan? Gusti Allah. Nah, maka setelah pulang Allah minta apa? Jadilah pemaaf. Panjenengan pernah khatam Quran mboten? Ramadan khatam. Ayat ini kebaca. Kebaca nggih? Artinya paham? Ya itu masalahnya di situ.
Sudah. Khudzil afwa, jadilah kalian pemaaf. Wa mur bil urfi, dan perintahkan berbuat kebaikan. Jadi memerintah berbuat kebaikan itu pendorong untuk kita juga ikut jadi baik. Karena kalau cuma baik tok tidak cukup. Orang itu kalau cuma jadi orang soleh itu belum baik. Tapi dia dituntut menjadi muslih, memperbaiki. Jadi orang baik wakeh, wong apik gak duwe musuh. Tapi ketika dia sudah mulai memperbaiki, biasa musuh mulai muncul, mulai ganggu aku. Wah, aku ini metu gak jilbaban lo, lambine jijris. Padahal rambutku, bojoku lo ora ngamuk, lah kok sing ngamuk ibu-ibu. Kalau sing ngaji nang Fajar Sakinah, nejong. Ngerti nejong? Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Ini ayat ada kaitannya dengan An-Nur 22. Yang mengganggu Abu Bakar tadi yang namanya Mistah itu anggapan orang jahil. Anggapan orang apa? Jahil. Lo panjenengan diperintahkan oleh Al-Quran, kalau ada orang-orang jahil yang bikin panjenengan sakit hati, lah kok panjenengan perhatikan, panjenengan yang salah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diganggu sama orang-orang yang jahil, jawaban mereka apa? Mendamaikan. Jawabannya apa? Mendamaikan, aman. Nah, maka ayat ini Allah nyuruh kita untuk memaafkan. Allah memerintahkan kita untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan, dan Allah perintahkan kita untuk berpaling dari orang-orang yang jahil. Berpaling di sini maksudnya apa? Ojo golek perkara kumpul kalian tiang ingkang boten sae. Itu disuruh pergi sama Allah. Karena apa? Kalau kita gelibet terus, sekali kita mampu memaafkan, 2 kali kita mampu memaafkan. Tapi kalau keterusan lama-lama mangkel napa boten? Nah, maka resepnya wa a'rid 'anil jahilin, pergilah dari orang-orang yang jahil. Nah, sekarang panjenengan perhatikan hadis ini. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah. Rasulullah bersumpah, wes supaya ndak ada dosa di antara kita. Wes kalau namanya manusia bu biasa, tapi kita ini kepingin akhirat itu selamat, kita kepingin akhirat itu ya, kita kepingin akhirat itu mendapatkan ridho dari Allah. Maka wes lupain yang ndak enak itu, wes maafin aja, ndak usah direken. Nah begini, Rasulullah bersabda, "Thalathatun uqsimu alaihinna." Ada 3 perkara yang saya bersumpah untuknya. Dawuhe sinten? Nabi Muhammad. Bu, yang di belakang, piringnya nanti aja. Cukup ora tapi? Kira-kira cukup insya Allah ini. Siap berapa Pak Samsul? Aduh. Wes yang bapak-bapak ngalah nggih. Loh, biasa di rumah ibu-ibu yang ngalah kok. Oh iya, di sini gantian, ibu-ibu dulu. Begini. Rasulullah bersumpah untuk 3 perkara ini. Thalathatun uqsimu alaihinna. Saya bersumpah untuk 3 hal ini. Artinya apa? Nabi Muhammad bersumpah 3 hal ini pasti benar. Pasti benar. Tanpa Nabi Muhammad bersumpah itu pasti benar. Apalagi ditambahi sumpah. Nabi Muhammad bersumpah bukan untuk dirinya, tapi untuk kita sing gak gampang percaya ini loh. Tenana. Mosok wong sedekah diganti ping 10, tenan pora. Engko lek ra balik piye? Sampeyan jamin ah. Engko mobil kadung tak dol penter gak balik Pajero piye? Lah ini ya ruwet juga ini. Wong ini amal akhirat kok nuntut pahalanya ya rugi. Amal akhirat nanti dapatnya di akhirat. Kalau dapat dunia itu cuma
bonus, jangan nguber donyone akhirat muspro nanti tidak dapat apa-apa panjenengan. Ada orang melakukan kebaikan di dunia tidak dapat di dunia. Kenapa? Supaya nanti di akhiratnya sempurna. Ada orang berbuat baik di dunia dapat balasan di dunia, khawatir ngurangi pahala akhirat. Maka wis tala wong Islam iku penak-penak. Oleh dunya alhamdulillah, gak oleh dunya yo nanti di akhirat bakal sempurna. Rasulullah bersumpah untuk 3 perkara ini. Yang pertama, ma naqasat shadaqatun min malin. Tidak ada harta itu berkurang karena sedekah. Harta tidak akan berkurang dikarenakan sedekah. Kalau mau mengartikan dengan arti yang aman bagaimana? Kalau panjenengan punya uang 100.000, disodakohkan 50.000, sisa berapa? 50. Loh, kok katanya tidak berkurang, padahal sisa di kantong saya cuma 50. Kalau mau mengartikan yang aman, 50-nya sudah panjenengan tabung di akhirat, bukan hilang. Berarti 50 disimpan di akhirat, 50 disimpan di kantong. Kurang napa mboten? Kurang napa mboten? Nah, maka yo ustadz ini hati-hati. Kalau ceramah jangan sembarangan. Ada ustadz yang ngelarang anak dididik nabung. Panjenengan tahu yang ngeritik ustadz ini siapa? Nun sewu nggih, saya bukannya merendahkan, tapi hanya mencontohkan buat panjenengan. Yang ngeritik perempuan ndak jilbaban. Terus ustadz yang ngelarang anak kecil dididik nabung itu ndak dipanggil ustadz, dipanggil langsung nama. Oh, ini bodoh banget, beragama kok nggak pakai nalar. Loh Bu, nabung itu boleh. Panjenengan tahu dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf itu ngomong apa? Nanti kalau panen dibagi 3. Kalau panen dibagi 3. Nomor 1, kembalikan untuk bibit. Kembalikan untuk apa? Bibit. Nomor 2, simpen gantung di lumbung supaya awet. Yang sebagiannya dimakan. Nah, yang disimpan di lumbung ini, kalau istilah ekonominya, yaitu tabungan. Boleh apa enggak? Boleh. Maka ngomong, jangan didik anak untuk nabung, didik pelit, didik anak untuk sedekah. Loh, itu kalau imannya Abu Bakar nggih boten napa-napa. Tapi masyarakat kita ini kan macem-macem, ada yang imannya mapan, ada yang imannya masih tipis. Jadi hati-hati Bu, jangan sembarangan. Jadi kalau mengartikan yang paling aman, harta tidak berkurang karena sedekah, yang paling aman panjenengan tidak mungkin protes, kesimpan sebagiannya di akhirat, sebagiannya disimpan di kantong. Aman apa mboten? Aman. Sementara kalau disimpan di akhirat, dicuri maling ndak? Dicuri maling mboten? Dintit istri mboten? Tidak akan aman. Sudah, nomor 1, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekahmu tidak akan mengurangi hartamu. Nomor 2, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Seorang hamba yang memaafkan tidak akan ditambahi oleh Allah kecuali semakin mulia. Orang yang memaafkan itu tidak rendah, tapi semakin tinggi. Panjenengan dilarani wong. Loh, yang pas saya candid-candidan ini trauma saya. Pernah ceramah yang mutu candid itu tanpa saya tahu kalau di foto itu. Lah kok pas gini kok? Selek. Ngono ya mbek sing mutu diposting. Rating turun. Zalim itu, akhirat kena itu. Ya lek pas api ya pas gini. Bagus atau pas gini. Bagus apa? Nah, satu lagi saya ingetin. Mumpung eling nggih, mumpung eling. Jangan mutu orang sedang makan, itu bukan adab. Mutu orang sedang makan itu tidak
termasuk adab yang baik. Kalau mau foto orang sedang makan, beritahu dulu. Nun sewu nggih, saya foto biar dia siap minimal gini. Kadang-kadang kalau foto orang pas makan itu posisinya pas ndak enak. Diwasne wong graga serang. Bojone ra tau masak. Nah, itu termasuk adab ya. Maka kalau mau moto orang yang sedang makan, terlebih dahulu beritahu. Nun sewu nggih, mau saya foto. Kalau orangnya tidak berkenan, jangan dipaksa. Nggih apa nggih? Panjenengan pernah lihat foto-foto kita zaman dulu? Tahun 95, 96, syukuran rumah, syukuran masjid, ada acara makannya. Kan rata-rata seneng difotoi. Nah, foto zaman dulu itu medeni, Pak. Kenapa medeni? Di afdrek. Foto zaman sekarang penak gane afdreke, HP rusak hilang foto nih. Zaman dulu di afdrek simpen album nih. Itu pas kita buka, iki tahun 95. Oh, apik ya. Lah kok ada satu foto Pak Samsul pas gue ini. Astagfirullah, itu langsung elek kabeh itu album itu. Nah, sudah, kita lanjutkan. Tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali oleh Allah ditambah untuknya apa? Ditambah mulia. Jadi orang itu kalau memaafkan, Bu, tidak tambah hina. Itu Rasulullah bersumpah pasti tidak mungkin salah. Panjenengan memaafkan suami, memaafkan istri, memaafkan anak, memaafkan orang tua, memaafkan mertua, memaafkan menantu, memaafkan tetangga. Allah jamin panjenengan tambah mulia. Yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seorang hamba tawadhu itu apa? Rendah hati. Tawadhu itu apa? Rendah hati. Kecuali oleh Allah dia diangkat derajatnya. Jadi 3 yang Rasul bersumpah. Nomor 1, sedekah tidak akan mengurangi harta. Nomor 2, tidaklah seseorang memaafkan kecuali semakin mulia. Nomor 3, tidaklah seorang hamba rendah hati karena Allah kecuali Allah akan menjadikan dia semakin tinggi. Sekarang penutup. Panjenengan tulis hadis riwayatnya 2. Nomor 1 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nomor 2 dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu. 1 dari Ali, 1 dari Uqbah. Dan hadisnya serupa. Hadisnya apa? Serupa. Saya bacakan. Ini rumus bermasyarakat dengan baik. Dan kalau kita bisa, insya Allah kita ahli akhirat. Ahli apa? Akhirat. Mudah-mudahan mulia dunia, mulia akhirat. Hadisnya begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini yang dari Ali bin Abi Thalib, gitu. Rasulullah bersabda, u'fu amman zalamak. Kalau mau hidup itu nyaman, Bu, maafkan orang yang zalim kepadamu. Maafin. Sekarang begini loh, Bu, masalahnya begini. Ini saya ngomong masalah yang lagi viral ini. Mudah-mudahan nanti bisa dipotong sama Mas Arief dan mudah-mudahan tidak jadi polemik. Begini, sekarang kan lagi rame hukum asy-syu'ara, dibilang artinya surat pemusik. Wes sudahlah, ndak usah dikejar keterlaluan. Boleh jadi, dalam tanda kutip boleh jadi memang beliau sedang sabqul lisan. Sabqul lisan itu keperucut omong. Salah omong. Kalau semakin dikejar, semakin jauh nanti. Nanti semakin orang itu kalau diteken, dia akan membela diri. Betul apa enggak? Itu normal. Orang itu kalau disakiti, dia akan membalas. Itu normal. Orang itu ketika direndahkan, dia akan berusaha membela diri. Maka sudahlah, aman. Cuma sekarang yang kurang itu apa? 2. Yang mengingatkan kadang-kadang keterlaluan, yang diingatkan kadang-kadang kurang tawadhu. Faham gitu? Yang diingatkan kadang-kadang mengingatkannya itu keterlaluan. Sampai perkara kecil dibahas semua, dikorek semua. Padahal namanya manusia. Loh, namanya ustadz itu loh, ceramah,
videonya di YouTube sudah 1000 misalkan, mosok gak ono salah iblas. Pasti ada salahnya. Dari 1000 video yang tersebar, ada salahnya 20, itu kecil. Loh yang nyebar berapa? 1000, salahnya ketemu 20. Maka yang mengingatkan juga tidak usah keterlaluan. Yang diingatkan tawadhu. Ngertilah kita ini manusia yang tidak luput dari dosa. Alhamdulillah sudah diingatkan supaya kesalahannya tidak berlanjut sampai negeri akhirat. Nah, maka Imam Ghazali itu mengingatkan, ada dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, sudah ditahqiq kitabnya. Ada juga dalam kitab Ayyuhal Walad, sama. Apa kata Imam Ghazali? Jangan berdebat. Karena apa? Nomor 1, perdebatan itu ilmu yang ikhlasnya paling berat. Perdebatan itu ilmu yang ikhlasnya paling berat. Kalau menang, rentan sombong. Kalau kalah, besar kemungkinan langsung merasa kecil, merasa hina. Dan tidak jarang muncul ujub, bangga diri, karena dalil saya lebih kuat, argumen saya lebih mantap, ujub. Dan tidak jarang di sana ada mengorek kesalahan orang lain dengan niatan menjatuhkan orang itu di hadapan manusia. Itu kata Imam Ghazali. Dan terbukti apa enggak? Kalau panjenengan ikuti perdebatan yang sedang rame ini, terbukti bangga diri. Saya lulusan mana, yang mengkritik lulusan mana. Menjatuhkan orang lain. Kemudian sombong dengan dalil yang dia bawa. Kemudian dengan nada-nada ketawa, tapi ketawanya itu ketawa kecut. Coba, ini nih Ustadz yang mengatakan ahli Al-Quran, coba dong cariin. Loh, itu kan nadanya tidak enak. Nah, maka diingatkan oleh Imam Ghazali, jangan debat. Datang saja, ngomong baik-baik, ingatkan. Ketika orangnya sendiri yang mengklarifikasi, itu lebih elegan. Betul apa enggak? Contoh, saya salah ngomong. Saya katakan hukum poligami itu wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ini jangan dipotong, ngawur, dipotong ya rusak lagi nanti. Terus ada satu orang yang mengatakan, oh tidak wajib Ustadz, sunnah pun tidak, hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Tapi dia tidak bikin video. Video saya tidak dipotong sama dia. Coba cek Ustadz satu ini, wahaboy kecil ini. Dia mengatakan poligami itu wajib. Terus dia buka kitab yang mengatakan bahwa tidak seperti yang saya sampaikan. Video saya dimunculkan, bantahan dia dimunculkan. Itu kalau saya tahu, malu saya. Malu apa enggak? Normal, pasti saya malu karena saya salah. Kemudian apa? Terkadang saya akan mencari bahan untuk membenarkan diri. Entah, oh itu saya kan niatannya begini, saya kan begini. Coba orang yang tahu kesalahan saya tadi datang ke rumah saya. Atau minimal telepon sama saya, Ustadz kok nampaknya kemarin ada yang keliru. Dijelaskan, kalau memang keliru Ustadz, mendingan antum sendiri yang klarifikasi, itu lebih bagus. Bagus apa enggak? Nah cuma kan kadang-kadang setan itu masuk, nggak ada pembuatan. Nah itu loh Bu, hati-hati. Eman umat Islam ini sama Nabi Muhammad dijaga, dieman-eman. Jangan sampai terpecah belah. Kita harus rukunan. Tapi kadang-kadang faktor ego itu loh. Kepingin ketok luwe api, kepingin ketok luwe pinter, kepingin ketok luwe ceto, kepingin ketok luwe hebat, kepingin ketok luwe, nah itu kepingin ini semuanya setan ini. Hati-hati nggih. Sudah. Maka Rasulullah mengatakan u'fu amman zalamak. Kalau ada orang zalim, sudah maafin saja. Wasil man qata'ak. Kalau ada orang memutuskan silaturahim dengan kamu, kamu yang nyambung sama dia. Enteng loh Pak. Kalau ada orang zalim, maafkan. Ada orang memutuskan silaturahim, kamu yang datang ke rumahnya. Tidak usah nunggu dia yang datang. Wa ahsin ila man asa'a ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Bagus apa enggak ini? Kalau bisa diamalkan luar biasa. Maafkan orang yang menzolimimu,
sambung orang yang memutuskanmu, berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Sekarang riwayatnya Uqbah bin Amir. Rasulullah mengatakan kepada Uqbah, u'fu amman zalamak. Uqbah, kalau ada orang yang zalim sama kamu, maafkan saja Uqbah. Kesian dia dan kesian kamu. Maafin. Kemudian apa? Wa a'ti man haramak. Berilah sesuatu kepada orang yang memboikot dirimu. Ada orang pelit sama panjenengan, berikan sesuatu untuk dia. Kemudian apa? Wasil man qata'ak. Dan sambunglah kepada orang yang memutuskanmu. Nah, maka ini tujuannya apa, Bu? Supaya tidak ada dosa di antara kita. Kalau orang lain malas meminta maaf, kalau orang lain malu meminta maaf, kalau orang lain egonya tinggi sampai dia gengsi tidak mau minta maaf, ayo kita yang jadi pemaaf. Insya Allah memaafkan tidak akan merendahkan kita, justru menjadikan kita semakin mulia. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan yang terakhir, betul-betul penutup, ini nasihat untuk saya pribadi. Hadirin, jangan lupa sesama kita ayo saling mendoakan. Saling apa? Mendoakan. Panjenengan semuanya yang ngaji sama saya, yang menyaksikan, tak doakan sehat walafiat, panjang umur, istiqomah, menjadi ahlul jannah. Tapi panjenengan juga doain sama saya, semoga Allah jadikan sehat walafiat, panjang umur, jauh dari fitnah, rumah tangganya baik. Karena ada teman-teman itu yang ngenteni kapan Ustadz pegatan. Serius, saya tidak bohong. Ada, Bu, jamaah itu yang atine kadung elek. Jadi kalau ngelihat rumah tangga saya baik itu malah tidak senang. Kepingin nih, kapan yo? Ayo totoana, pirang tahun kas. Itu tidak baik. Ayo kita yang rukun, yang baik, senang ngelihat orang lain baik, ikut sedih dengan kesedihan orang lain, dan kita saling apa? Mendoakan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.